halaman 123 itu chapter 9 ya, karena nanti di PTS itu kita mulainya dari chapter 9 sampai chapter 11 ya. Kita hanya 3 bab untuk PTS ini. Ya. Sekali lagi Ibu ingatkan tidak ada yang spam di kolom komentar ya. Altaf Al-Azam tolong. Ya, nanti aja ngobrolnya setelah itu. Oke. Nah, chapter 9 ini kita membahas ya. Chapter 9 ini ya. Chapter 9 ini kita membahas tentang fraction. Apa itu fraction? Fraction adalah pecahan. Nah, di sini ya di halaman yang pertama ini kita membahas equal dan unequal ya, yang sama banyak sama besar atau tidak sama besar. Nah, lalu di sini ya Ibu akan memberi kalian contoh ya, misalnya di sini ada 2 lingkaran ya. Nah, kalau misalnya kita garis tengahnya, berarti ini dibagi berapa? Dibagi 2 ya, berarti divided into 2 equal ya. Kenapa dia 2 equal? Karena dia 2 sama besar ya. Nah, kalau misalnya kita bikin garis tengah dan garis seperti ini, berarti berapa? 4 equal ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya nanti ketemu dengan soal yang dia dibelah menjadi 6 misalnya, berarti itu 6 equal ya. Kalau misalnya 8 berarti 8 equal, seperti itu ya. Ibu kira ini untuk yang materi ini sepertinya kalian sudah bisa ya, sudah paham ya. Jadi kalian hitung dulu sebelum menjawab. Ini dibagi berapa sih? 1, 2. Apa ini? 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara membaca fraction ya. Nah, ingat sekali lagi. Bisa dibuka bukunya halaman 127. Nah, 127 ini kalian bisa dihafalin ya. Nah, untuk membaca fraction ini yang atas dengan yang bawah itu beda ya. Yang atas sama yang bawah beda. Misalnya 1/2. Nah, itu bukan 1/2, bukan. Misalnya mentang-mentang di sini ada 1, ada 2, 1/2, bukan ya. Tapi apa? 1/2 ya, adalah setengah. Terus di sini ada lagi 1/3. Nah, ini bukan 1/3, tapi apa? 1/3 ya. Jadi yang berbeda ini di bawahnya nih ya. Terus misalnya 1/5, 1/5 ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk cara membaca pecahan ini hanya kalian yang bisa menolong diri kalian sendiri, karena ini apa? Hafalan. Ya, kalau misalnya kalian nggak hafal ya udah berarti kalian sudah bisa. Nah, lanjut kita membahas mana sih pecahan yang paling besar, mana sih pecahan yang paling kecil. Nah, misalnya Ibu ada 3 pecahan di sini, ada 3/8, terus di sini ada 5/8, dan di sini ada 1/8. Nah, ini yang sama besar, ini yang sama penyebutnya adalah, yang sama angkanya adalah penyebutnya. Penyebutnya sama kan? 8, 8, 8. Nah, kalau dia penyebutnya sama, itu kita menghitungnya normal. Ya, ini Ibu kasih cara mudahnya kalian. Nah, berarti yang paling kecil mana? Yang paling kecil 1/8. Nah, setelah itu 3/8. Nah, baru 5/8. Nah, itu bahasa Inggrisnya paling kecil apa? Terkecil. Misalnya pecahan terkecil itu apa bahasa Inggrisnya? Smallest. Ya. Nah, ini adalah yang paling kecil.
Nah, kalau ada yang paling kecil, berarti ada yang paling besar, ya kan? Nah, apa bahasa Inggrisnya? Adalah greatest, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanya, manakah bilangan yang smallest? Berarti yang paling kecil. Yang paling kecil mana? 1/8. Ini yang smallest. Kalau yang greatest yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 5/8. Ya. Ibu nggak kelihatan tulisannya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, udah? Oke. Nah, di sini ya, tadi kan dia penyebutnya yang sama, ya kan? Nah, sekarang kita tulis yang pembilangnya yang sama. Ya. Misalnya 3/1. Di sini ada 3/1. Sorry. 1/3, 1/5, 1/8. Ya. Kalau tadi kan yang sama penyebutnya, sekarang yang sama pembilangnya. Nah, berarti kalau yang ini nih, angka ini, yang smallest-nya yang mana? Yang paling kecil yang mana? Smallest. Nah, kalau yang pembilangnya yang sama, ini kita balik cara ngitungnya. Ya, jadi ini yang harusnya angkanya besar tapi jadi kecil. Ya, itu Butia juga terapin ke diri Butia sendiri ya supaya bisa lebih mudah mengingatnya ya. Jadi kalau dia membilangnya sama itu dibalik. Nah, yang mana yang smallest? 1/8. Ya. Nah, kalau yang greatest yang mana? Yang paling besar. Ya, yang paling besar adalah 1/3. Ya. Sampai sini sudah paham ya? Mana itu greater, mana itu smallest ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, apa namanya? Yang pertanyaan make one wall. Ya. Nah, kalian kemarin sudah belajar kan yang make one wall ya? Nah, misalnya di sini ada 3/5. Ya. Nah, 3/5 itu ditambah berapa biar hasilnya itu menjadi satu kesatuan utuh ya, satu utuh ya, make one wall itu satu utuh menjadi satu itu berapa? Kita lihat di sini penyebutnya berapa? Penyebutnya 5 kan? Nah, berarti kemungkinan di sini ya kan? Udah ketahuan belum di sini? Udah bisa baca belum? Sudah ya? Nah, kalau di sini 5, berarti di sini berapa satunya? Satunya itu berarti kalau dipecahin berapa? Kalau dibikin pecahan. 5/5. 5 bagi 5 berapa? 1. Ya kan? Nah, jadi 3/5 ditambah berapa supaya dia menjadi satu utuh? Berarti berapa? Di sini ada 2. Ya. Seperti itu. Sudah bisa ya? Untuk yang ini. Ketika kalian ingin membuat
make one wall, ya, membuat satu kesatuan utuh ini dia harus sama, misalnya 3/3, 5/5, 7/7, ya, kayak gitu. Paham? Oke. Selanjutnya kita ke Oke, kita masuk ke halaman 128. Nah, di sini kita masuk yang shaded sama yang tidak shaded, ya, yang diarsir dan yang tidak diarsir. Oke. Misalnya nih, dia bikin gambar seperti ini. Nah, di sini kalau di matematika berapa? Berapa per berapa ini kalau di matematika? 2/6. Ini kalau di matematika, ya. Nah, sekarang kalau misalnya di Match Champion ada pertanyaan seperti ini. Berapa pecahannya? Kalau misalnya yang diarsir, ya, yang shaded berapa? Yang diarsir berapa? 2/6. Nah, ini yang diarsir atau shaded. Nah, yang not shaded, ya, yang tidak diarsirnya berapa? 4/6. Seperti itu, ya. Bu, 6-nya dari mana? 6-nya itu dari keseluruhan, ya. Sama seperti misalnya ada pertanyaan warna. Misalnya ini black. Ya, ini black, yang diarsir itu kita anggap black, dan yang tidak diarsir itu white. Nah, yang blacknya berapa? Yang blacknya adalah 2/6. Dan untuk yang white-nya adalah 4/6. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi cara membacanya bukan 2/6 misalnya, ya, tapi 2/6 ditambahin TH belakangnya. Ya, kalian bisa buka lagi, ya. Nah, selanjutnya, kita sama seperti yang tadi, ya. Manakah yang greatest dan manakah yang smallest? Cuma dia apa? Dalam bentuk soal cerita. Ya, nanti ada soal cerita. Misalnya, Rere makan semangka. Ya, nah, semangkanya ini dipotong 6 bagian misalnya. Nah, Rere makan 1/6. Nah, sedangkan si Lulu makan nih, misalnya Rere 1/6. Nah, Lulu makan 2/6. Nah, Beno makan 3/6. Nah, di sini who eat the most? Siapakah yang makan paling banyak? Nah, kita lihat di sini yang mana nih yang sama angkanya, penyebut atau pembilang? Penyebut, ya. 6, 6, 6. Nah, kalau dia penyebutnya sama berarti hitungnya normal. Nah, berarti yang makan paling banyak siapa? Who eat the most? Beno. Ya. Who eat the less? Siapa yang makan paling sedikit? Rere. Ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah paham cara menghitung fraction itu, insya Allah, ya, nggak ada kendala nanti ketika kalian mengerjakan soal. Lanjut ke chapter 10, buka halaman 148. Oke. Nah, kita masuk ke jam nih, ya. Jam ini pasti Ibu yakin kalian udah, ya. Kalau misalnya ada jam seperti ini, jam 8:09.
Nah, jam 8.09 ini dia pakainya apa? Pas, half, atau to. Oke. Dia pakainya apa? Pakainya pas. Kenapa pas? Silakan dibuka lagi catatannya. Ya, kalau menit ke-1 sampai menit ke-29 ya, itu dia menggunakan pas. Nah, kalau misalnya 30 itu dia menggunakan half ya. Bisa juga menggunakan apa ya, pas juga, cuman lebih itunya half ya. Nah, lalu kalau 31 sampai 59 itu dia menggunakan to. Ya, berarti di sini kalau misalnya jam 8:09 kita nulisnya gimana dulu? Dari apanya dulu? Menit kan? Menit. Berarti 9 pas 8. Ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya jam 7.52? 52 itu dia masuknya apa? Pas, half, atau to? To ya. Nih, dibuka 3 garis karena dia join ya. Nah, karena dia berpasangan. Nah, 7.52 menggunakan apa? To. Ya. Nah, ini kalian harus hafal nih, yang mana pakai pas, yang mana pakai to, ya. Nah, kalau yang untuk 31 sampai 59 ini kita hitung dulu, ya. Hitung dulu pakai pengurangan. Nah, 60 dikurang 52. Bu, kok dikurang sama 60? Karena 60 itu adalah satu jam, ya. Kan karena dia mau menuju ke jam berikutnya kan, makanya 60 dikurang 52. Berapa? Adalah 8. Nah, baru deh ditulis E to habis 7 berapa? 8. Berarti 7.52 itu bahasa Inggrisnya adalah E to E. Ya, 8 menit menuju jam 8 ya. Selanjutnya kita menjumlah belum menjumlahkan. Nah, kita menghitung jam sekarang. Ya, kalian pasti udah bisa nih. Kalau misalnya 120 menit itu berapa jam sih? Ya. Gampang ini, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Dibagi 60. Bu, kenapa kok dibagi 60? Karena satu jam. Ya. Nah, seperti yang Ibu bilang kemarin, ya, kalau pembagian itu gampang aja. Tinggal kita coret. Atas ada 0 berapa? Ada 01. Di bawah ada 0 berapa? Coret. Ya. Jadi tinggal berapa? 12 dibagi 6. 12 bagi 6 berapa? 2. Berarti 120 menit itu adalah 2 jam. Ya. Nah, nanti untuk soal-soal jam yang lain, kalian bisa variasikan sendiri ya cara menghitungnya. Nah, misalnya ada lagi, kalau misalnya 135. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau repot menghitung seperti ini, kalian cukup apa? Hafal perkalian 6. Ya, jadi 6, 12, 18, 24, 30, 36 ya. Jadi kelipatan 6. Ya. Silakan yang spam di kolom komentar keluar kalau memangnya tidak berminat belajar Math Champion. Ya. Nah, lalu di sini selanjutnya kita ke hari, ya.
Sehari sepertinya kalian sudah bisa ya. Misalnya 24 hari itu berapa minggu? Ya. Nah, 24 hari berapa minggu? Berapa minggu dan berapa hari? Ya. Satu minggu berapa? 7 hari. Nah, berarti 7 dikali 2. Nah, kalau yang jam tadi kita harus hafal perkalian 6, sekarang kita hafal perkalian 7 biar lebih mudah. Ya. Berarti berapa? 14 hari berarti 2 minggu. Nah, berarti masih ada sisa berapa? Sisa 10, berarti 10 hari. Berarti 24 hari itu adalah 2 minggu 10 hari, ya. Nah, nanti kamu juga akan bertemu dengan penjumlahan, ya, jam penjumlahan. Masih ingat kan jam penjumlahan? Misalnya 2H 40 min ditambah 3H 50 min. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung di menitnya terlebih dahulu. 40 tambah 50, gampang ya, 90. Nah, tapi apakah di jam itu ada 90 menit? Tidak ada. Jadinya kita pecah. 90 itu kalau dipecah berapa? 60 dan 30. Ya, nah, 60-nya ini naik ke sini. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 1 6. Ya, jadi 6H. Nah, ini udah nggak dipakai lagi nih 90-nya. Jadi jawabannya adalah 6H 30 min. Ya. Lanjut. Ya. Nah, kita bahas how long ya, seberapa lama jam. Misalnya Caca les bahasa Inggris dari jam 1. Pulangnya jam 3. Nah, berarti how long ya? Ya. Seberapa lama si Caca ini les? 1 ke 3 berapa? Loncat 2, berarti 2 jam ya. Seperti itu. Lanjut kita ke chapter 11. Halaman 173. Nah, di sini kita akan belajar sentimeter, kilometer, ya. Nanti itu akan keluar soalnya. Ibu rasa itu kalian sudah bisa ya, rata-rata itu kalian betul semua mengerjakan soalnya, ya. Jadi ibu rasa tidak ada kesulitan yang sangat sulit ya. Nah, terus nanti akan keluar juga satuan berat kayak kilogram, gram, desigram, ya. Lalu akan keluar juga dalam bentuk soal cerita. Ya. Lalu ada lagi, oh iya, kalian hafalin juga nih, 1 lusin berapa? Ya. 1 lusin berapa? 1 lusin atau 1 dozen? 12 buah. 12 pieces. Ya. 12 pieces. Nah, terus 1 gross. 1 gross itu berapa? 144 pieces, ya. Nah, terus juga kemarin ya Ibu ngasih soal kan yang nomor 10 tuh 1000 pieces itu berapa rim, ya kan? Nah, ini masih banyak yang salah, terutama di kelas Ibu ya, itu juga masih banyak yang salah. Kalau misalnya kalian merasa jawabannya salah atau bingung cara ngerjainnya gimana sih nomor 10. Nah, itu kan 1000 pieces, ya kan? Nah, ini kan 1000 buah nih. Nah, 1 rim itu berapa? 1 rim 5.000 kan? Nah, di sini 5.000. Nah, berarti berapa 1 rim? Nah, biar jadi 1000, berarti berapa? Kelipatannya kita lipat sekali lagi ya, 5.000 tambah 5.000. 500
500 tambah 500. Ya, jadinya 1000. Jadi 1000 pieces itu berapa rim? 2 rim. Ya. Atau 1000, cara menghitungnya adalah 1000 dibagi 5. Ya. Oke. Sepertinya cukup review PTS hari ini. Silahkan yang ingin bertanya, boleh? Ada tugas gak, Bu? Kenapa? Ada tugas gak? Enggak, hari ini kita review aja. Enggak ada tugas hari ini. Oh. Oke, untuk chapter dari chapter 9 sampai 11 yang nggak ngerti yang mana? Ada nggak yang nggak ngerti? Bunda, PTS-nya kapan? Hari Senin. Iya. Besok. Hari Senin besok. Ya. Baik, Bunda. Oke. Tugas championnya minggu depan, Bun. Semangat, semangat. Ayo. Ya. Ada lagi kan nih yang bertanya, yang belum bisa? Semuanya bisa semua nih. Chapter 9 sampai 11 nggak ada masalah ya. Insya Allah, Bunda. Oke, siap. Habis itu dong SKI ya, Bu? Iya. Tahu nih. Jadi ini bener nih, nggak ada yang kesulitan nih materi-materi Medchamp dari chapter 9 ke 11. Insya Allah nggak ada, Bu. Benar ya. Mas jangan masa 1.000. Oke, itu tadi Ibu salah ya, maaf ya, 1.000 itu 500. Hilang dong dari tadi. Salah. Satu kodi berapa satu kodi? Ada yang tahu nggak? Ya turun tadi 5.000. Kodi berapa? Ada kan dari 20. Satu kodi 20. 20. Ini 20. Kalau 2 kodi berapa 2 kodi? 40. Oke, 40. Kalau 3 lusin berapa? 3 lusin. 36. Nih. Berapa? 36. Oke, good ya. Udah ini mah gampang ya. Oke, sekarang kita langsung ke jam. Ya, pertanyaan nih. Kalau misalnya Ibu tulis jam 4:13. Cara bacanya gimana? 4 jam 13 menit. Ibu ingatin sekali lagi ya. Beda 4 jam sama jam 4 itu beda. Ya, kalau 4 jam itu 4 hours. Kalau jam 4 itu normal, 4 ya, itu normal. Ya. Nah, jadi gimana ayo? 15 itu berarti garis angka panjangnya itu di 4 angka jam lewat 13 menit. 13. Kalau 13 itu pas apa tuh? Pas. Dihitungnya apa dulu? Lihatnya dulu kan? Berarti berapa? Berarti pas 1 sampai Oke, 12 menit. Bertin pas 4. Ya, bertin pas 4. Nah, kalau misalnya nih lagi jam 3 lewat 48. Itu apa pas? Ini kapan ada bukanya? Tuh, Bunda, tuh. Oke, Tuh. Tanya gitu ya. Tuh.